Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para santri, baik santri putra maupun santri putri, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sore hari ini bisa berkumpul untuk mengkaji kitab At-Tibyan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang nafi dan barokah. Sekarang sampai faslun fi qiraatil Qur'ani yuradu bihal kalamu. Ya, sampai di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ialah sebuah fasal. Fi qiraatil Qur'ani, tentang membaca Al-Qur'an. Yuradu, yang dikehendaki, biha dengan qiraatul Qur'an, al-kalamu, apa kalam. Fasal ini membahas tentang membaca Al-Qur'an, yang diucapkan adalah Al-Qur'an, tetapi yang dalam hati yang dimaksudkan bukanlah membaca Al-Qur'an, tetapi untuk berbicara. Nah, bagaimana hukumnya akan kita bahas pada sore hari ini. Ini yang dibaca adalah Al-Qur'an. Nah, kalau kita yang dibaca bukan Al-Qur'an, ngobrol kemana-mana. Nah, itulah kita, termasuk sekarang ini. Ya, jadi tolong sekarang saatnya mengaji. Kita fokus, kita diam, kita mendengarkan, kita artikan kitab kita. Zakara Ibnu Abi Dawud, menyebutkan Ibnu Abi Dawud. Siapa? Imam Ibnu Abi Dawud. Fi hadza, tentang ini. Ini apa? Ini hukum membaca Al-Qur'an, tetapi yang dimaksud adalah pembicaraan. Ikhtilafan, akan perselisihan ulama. Waruya, diriwayatkan an Ibrahim an-Nakhai, diriwayatkan atau diceritakan an Abi Ibrahim, dari Abi Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, annahu, sesungguhnya Ibrahim an-Nakhai, kana yakrahu ayyuta awwala al-Qur'anu bi syai'in yu'radu min amrid dunya. Annahu, sesungguhnya Ibrahim an-Nakhai, karena ialah ada siapa Ibrahim an-Nakhai, yakrahu, ialah tidak suka atau membenci, siapa Ibrahim an-Nakhai, membenci ayyuta awwalal Qur'anu, apa ditakwili atau ditafsiri Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, bisyai'in, dengan sesuatu, yu'radu, yang dimaksudkan apa syai' min amrid dunya, dari urusan dunia. Jadi kalau begitu maka menurut Imam Ibrahim an-Nakhai,
beliau sangat tidak senang ketika Al-Quran dijadikan sebagai pembicaraan. Ini kayak orang tidak punya kerjaan, padahal misalkan berbicara menggunakan bahasa selain Al-Quran pun bisa. Nah, ini orang yang mungkin orang Arab yang hafal Al-Quran sehingga menggunakan Al-Quran untuk pembicaraan sehari-harinya atau menjadi pembicaraannya. Kalau kita insya Allah membaca Al-Quran, niatnya adalah untuk membaca Al-Quran. Wa an Umar bin Al-Khattabi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang menyatakan diri sebagai Amirul Mukminin. Kalau kita berbicara Khalifah Amirul Mukminin, itu adalah gelar pertama yang disematkan kepada Umar bin Khattab. Annahu, sesungguhnya Umar bin Khattab, qara'a, membaca siapa Umar bin Khattab, fi sholatil maghribi, ketika sholat maghrib, di Makkah, di Mekah, membaca wattini wazzaituni wa turi sinina, akan ayat wattini wazzaituni wa turi sinina. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Umar bin Khattab sautahu, akan suaranya. Wa qala, dan berkata siapa Umar bin Khattab, wa hadzal baladil amin, akan lafaz wa hadzal baladil amin. Wa an Hukaimi bani Sa'din, dan dari Hukaimi bani Sa'din, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, minal muhakkamati, dari muhakkamah, ata, datang siapa rajul, aliyan, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa huwa, adapun Sayyidina Ali, fi sholati subhi, ialah sedang sholat subuh. Faqala, kemudian berkata siapa rajul itu mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jadi rajul itu membaca ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka, itu surah Ar-Rum. Fa ajabahu, kemudian menjawab siapa Sayyidina Ali hu, terhadap rajul. Fa ajabahu, kemudian menjawab hu, terhadap rajul, Aliyun, siapa Sayyidina Ali. Fi sholati, di dalam sholat, fasbir, sabarlah, inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jadi ini adalah perbincangan di dalam perbincangan menggunakan ayat Al-Quran. Ada seorang sahabat yang datang kepada Sayyidina Ali berkata, tetapi menggunakan ayat Al-Quran, la in asyrakta. Kemudian Sayyidina Ali di dalam sholat juga membaca Al-Quran untuk menjawab la in asyrakta itu menggunakan ayat fasbir inna wa'dallahi haqqun. Qala ashabuna, berkata siapa ashab kita, wa idza sta'dzana insanun 'alal musalli faqala al musalli udkhuluha bisalamin aminin. Fa idza sta'dzana, apabila meminta izin insanun, siapa seorang manusia, 'alal musalli, terhadap orang yang salat, faqala, kemudian berkata al musalli, siapa musalli, udkhuluha bisalamin aminin, membaca udkhuluha bisalamin aminin. Maknanya itu udkhuluha bisalamin aminin, maknanya silahkan masuk dengan keselamatan. Fa in arada, maka jika ingin atau jika berkehendak siapa musalli, at-tilawata, akan membaca Al-Qur'an, awit tilawata, atau berkehendak membaca Al-Qur'an, wal i'lama, dan i'lam, memberitahu, lam tabtul, maka tidak batal, sholatuhu, apa sholatnya insan, sholatnya musalli.
Wa in arada, dan apabila ingin siapa musolli al-i'lama, untuk menginformasikan. Maksudnya menginformasikan itu mempersilahkan. Walam yahdurhu, dan tidak menghadirkan siapa musolli hu terhadap wa illam yahdurhu, meskipun tidak ada hu terhadap i'lam, niyatun, apa niat, walam yahdurhu, dan tidak menghadirkan siapa musolli hu terhadap i'lam, niyatan, sebagai niat. Nah, itu maksudnya. Batolat, maka batal sholatuhu, apa sholatnya. Jadi begini, ketika orang sedang sholat, kemudian datang orang lain meminta izin ke kita. Kita sedang sholat, kemudian datang tamu kepada kita. Nah, tamu itu minta izin, kula nuwun, permisi. Nah, kita kan mempersilahkan, silahkan. Masalahnya kita dalam kondisi sholat, apa yang harus kita lakukan? Maka kita boleh mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah, artinya mempersilahkan masuk. Tetapi dengan catatan apa? Dengan catatan kita dalam hati membaca Al-Quran dan mempersilahkan masuk. Kalau dalam hati kita hanya mempersilahkan saja, tanpa ada niatan membaca Al-Quran, maka sholat kita menjadi batal. Kalau yang pertama niat mempersilahkan dan niat membaca Quran, sholat kita tidak batal. Faslun, idza kana yaqra'u masyian famarra ala qaumin yustahabbu ay yaqta'a al-qira'ata wa yusallima alaihim. Wa idza kana, apabila ada siapa orang yang membaca Quran, yaqra'u, ialah membaca siapa orang, membaca Al-Quran, masyian, dalam keadaan berjalan. Famarra ala qaumin, kemudian bertemu, famarra ala qaumin, kemudian lewat, ala qaumin, atas sebuah kaum, sedang berjalan melewati sekelompok orang. Yustahabbu, maka disunnahkan, ayyak to'a, memutus atau menghentikan siapa orang, al-qira'ata, akan bacaan Al-Quran. Wa yusallima, dan salam siapa orang, alaihim, atas mereka. Jadi kalau kita jalan, kita sedang membaca Al-Quran. Kita ketemu dengan teman kita ketemu dengan orang-orang misalkan, maka kita disunnahkan berhenti membaca Al-Quran, lalu kita salam assalamualaikum. Disunnahkan seperti itu. Summa yarji'a, kemudian kembali siapa orang, ilal qiraati, untuk membaca kembali. Walau a'ada at-ta'awudha, dan jikalau mengulangi siapa orang at-ta'awudha, akan ta'awud, karena maka ada apa i'adah, apa mengulangi itu, hasanan, ialah baik. Walau kana, dan jikalau ada siapa orang, walau kana, dan jikalau ada siapa orang, yaqra'u, ialah membaca siapa orang, jalisan, dalam keadaan duduk. Tadi kondisinya dalam keadaan berdiri, maka disunahkan untuk berhenti dan mengucapkan salam. Bagaimana kalau kita dalam kondisi duduk? Famarra alaihi ghairuhu, kemudian lewat alaihi, atas man itu, atas orang itu, ghairuhu, siapa orang lain. Kita dalam kondisi duduk membaca Al-Quran, kemudian ada orang lewat di depan kita. Faqad qala al-imamu Abul Hasanil Wahidiyyu, maka sungguh berkata al-imamu, siapa imam,
Abul Hasani, siapa Imam Abul Hasan Al-Wahidiyu. Al-aula, adapun yang paling utama, tarkus salami, ialah tidak mengucapkan salam, alal qari'i, atas orang yang membaca Al-Qur'an. Lishtighalihi, karena sibuknya qari, orang yang baca Quran itu, bitilawati, dengan membaca Al-Qur'an, tilawah. Qala, berkata siapa Abul Hasan, fa in sallama, maka jikalau mengucapkan salam, alaihi, atas qari, atas orang yang baca Quran, insanun, siapa orang lain, kafahu, maka cukup hu, terhadap qari, ar-raddu, apa, menjawab, bil isyarati, dengan isyarah. Begini, kalau kita melihat ada teman kita atau orang lain sedang duduk membaca Al-Qur'an, kemudian kita lewat di depan teman kita itu, maka kata Abul Hasan Al-Wahidi, kita tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam. Ingat ya, kalau kita melihat teman kita murojaah, membaca wiridan Al-Qur'an, kita tidak disunnahkan mengucapkan salam. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sedang murojaah duduk, kemudian ada teman kita lewat mengucapkan salam, Mas, assalamualaikum, misalkan begitu. Sementara kita sedang murojaah, maka katanya di sini, maka boleh menjawab dengan isyarah. Berarti tidak harus waalaikumsalam, Ustaz. Boleh, cukup dengan isyarah. Agar apa? Agar kita tetap fokus untuk membaca Al-Qur'an. Misalkan kita jawab sambil membaca, kita melambaikan tangan, bukti bahwa kita membalas salamnya dia. Enggak apa-apa. Itu katanya Imam siapa tadi? Abul Hasan Al-Wahidi. Summasta'nafa. Qala, berkata siapa Abul Hasan, fa in arada, maka jika ingin siapa qari, ar-radda, untuk menjawab salam, bil lafzi, dengan lafaz, maka raddahu, menjawab siapa qari'hu terhadap salam. Jadi boleh kita jawabnya menggunakan isyarah, boleh kita menjawab menggunakan waalaikumsalam juga boleh. Bagaimana kalau kita menjawab dengan waalaikumsalam, summasta'nafa, kemudian mengulangi siapa qari, al-isti'adzata, akan isti'adzah, wa awada at-tilawata, maka mengulangi al-isti'adzata akan isti'adzah ta'awud, wa awada, dan mengulangi at-tilawata akan bacaan Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya adalah, menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Wahidi, ketika kita sedang duduk, ada orang yang salam kepada kita sementara kita kondisi sedang baca Quran, maka kita diberi dua pilihan. Satu, menjawab dengan isyarah, cukup melambaikan tangan, atau dua, kita jawab dengan lafal waalaikumsalam. Tetapi kalau kita menjawab waalaikumsalam, kita disunnahkan untuk mengulang apa? Ta'awudz. Maka kita tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru mengulangi ayat tadi yang berhenti itu. Wa hadzal ladzi qalahu dhaifun. Wa hadza, adapun qaul ini, qalahu, yang mengatakan hu terhadap alladzi, siapa Imam Abul Hasan, dhaifun, ialah dhaif. Ayo tilmidah yang serius ngajinya, jangan ngobrol sendiri. Ini ilmu yang sangat berharga. Termasuk tilmid juga, jangan ngobrol sendiri ya. Ini ilmu yang berharga ini ya. Karena kita sehari-hari berinteraksi dengan Quran, maka kita harus cukup ilmu yang membekali kita untuk adab terhadap Quran.
Nah, kata di sini pendapatnya Imam Al-Wahidi ini, Abul Hasan Al-Wahidi, dhaifun ialah pendapat yang dhaif, pendapatnya lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wadzahiru, adapun pendapat yang zahir, wujubur raddi ialah wajibnya menjawab salam bil lafzi dengan lafaz. Jadi Imam Nawawi mengkoreksi pendapatnya Imam Abul Hasan dengan mengatakan pendapatnya Imam Abul Hasan itu pendapat yang dhaif. Seharusnya seperti apa? Kalau kita mendapatkan salam dari orang lain, ya kita jawab dengan lafaz. Assalamualaikum. Meskipun kita membaca Quran, kita berhenti, kita jawab waalaikumsalam. Faqad qala ashabuna, sungguh berkata ashabuna, siapa ashab kita, idza sallama ad-dakhilu yaumal jum'ati halal khutbati. Idza sallama, apabila salam, ad-dakhilu, siapa orang yang masuk masjid, yaumal jum'ati, di hari Jumat, halal khutbati, ketika khutbah. Wakulna, dan mengatakan siapa kita, al-insatu, adapun insat, mendengarkan diam dan mendengarkan khutbah, sunnatun ialah sunnah, wajaba maka wajib raddus salami, apa menjawab salam, ala ashahil wajhaini, menurut pendapat yang paling sahih dari dua wajah. Fa idza qalu hadza fi halil khutbati ma'al ikhtilafi fi wujubil insati wa tahrimil kalami, fa fi halil qiraati allati la yahrumu al kalamu fiha bil ijma'i aula ma'anna raddas salami wajibun bil jumlati. Fa idza qalu, apabila mengatakan siapa para ulama atau ashab, hadza adapun ini fi halil khutbati, ketika khutbah, ma'al ikhtilafi, fa idza qalu, apabila mengatakan siapa mereka, hadza adapun ini, fi halil khutbati ialah dalam kondisi khutbah, ma'al ikhtilafi fi wujubil insati, di samping perselisihan ulama, fi wujubil insati, tentang wajibnya diam, wa tahrimil kalami, dan keharaman untuk berbicara. Begini, kita misalkan sedang sholat Jum'ah. Ya, kita misalkan sedang sholat Jum'ah. Hal yang wajib dalam sholat Jumat bagi seorang makmum adalah mendengarkan dan diam dan mendengarkan khutbah. Makanya tidak boleh berbicara ketika khotib sedang di atas mimbar. Tidak boleh, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, ada yang mengatakan mendengarkan itu sunnah, ada yang mengatakan wajib, sehingga kalau berbicara hukumnya haram. Bagaimana ketika kita mendengarkan khutbah, sedang khusyuk mendengarkan khutbah, tiba-tiba ada orang lain masuk masjid, krek, assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan? Kita diwajibkan diam, satu sisi ada orang yang mengucapkan salam. Maka menurut ashab, ada yang mengatakan maka kita wajib menjawab salam. Menurut pendapat lain, ada yang mengatakan tidak wajib menjawab salam. Fa fi halil qiraati, maka di dalam kondisi membaca Quran, allati, yang la yahrumu, yang tidak haram, al kalamu, apa berbicara, fiha, di dalam qiraah, bil ijma'i, dengan ijma', aula, lebih utama, ma'a anna raddas salami wajibun, di samping menjawab salam wajibun ialah wajib, bil jumlati, dengan jumlah. Jadi begini, maaf saya koreksi pendapat saya. Begini, dalam kondisi kita sholat, kita mendengarkan khutbah, kemudian ada makmum yang baru datang mengucapkan salam, assalamualaikum misalkan, maka kita wajib menjawab salam itu, meskipun ada larangan untuk berbicara. Meskipun ada larangan berbicara. Nah, ketika dalam kondisi khutbah Jum'ah,
sementara khutbah Jum'ah wajib diam, kondisi tersebut kita masih diwajibkan untuk menjawab salam, apalagi dalam kondisi kita sedang membaca Al-Qur'an. Menjawab Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sementara mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Hukum yang wajib saja ulama tetap mewajibkan menjawab salam, apalagi yang hanya sunnah membaca Al-Qur'an. Maka ketika ada orang salam kepada kita, wajib kita jawab untuk salam itu. Itu ya. Jadi pendapat yang di atas yang mengatakan bahwa kita membaca Al-Qur'an, datang orang lain mengucapkan salam, maka kita boleh memberikan isyarah, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Terus bagaimana? Ya harus kita jawab salam itu. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Wa amma idza atosa, adapun apabila bersin siapa orang fi halil qiraati, ketika qiraah membaca Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya yustahabbu, disunnahkan, ayyakula, berkata alhamdulillah. Wa kadza law kana fi sholati, dan demikian pula jikalau ada siapa qari, orang, fi sholati, di dalam salat. Gini, kita sedang asyik membaca Al-Qur'an. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati, tiba-tiba hajim. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita tetap disunahkan membaca alhamdulillah. Bahkan jikalau kita di dalam sholat, tetap kita disunahkan membaca alhamdulillah. Tetapi bagi orang lain yang mendengarkan, tidak disunahkan ketika sholat. Bahkan tidak boleh menjawab yarhamukallah, itu tidak boleh. Ingat ya, ketika sholat teman kita bersin, hajim, kita diam, hajim sampai 3 kali. Ya sudah, kita diam, kita gak perlu mendoakan. Kita tidak boleh yarhamukallah, tidak boleh. Ya. Tapi ketika orang yang bersin, itu tetap dianjurkan alhamdulillah. Walau atosa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi sholati. Walau atosa, meskipun atosa bersin siapa orang, ghairuhu siapa orang lain, wa huwa, adapun man yaqra'u fi ghairi sholati, membaca di selain sholat. Oke. Tadi yang pertama kasusnya kita membaca Quran, kita yang bersin, hajim, maka kita sunnah alhamdulillah. Bagaimana kita membaca Quran, teman kita bersin? Ya, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka, hajim misalkan. Maka kita disunahkan berhenti dan menjawab yarhamukallah. Ini kondisinya, sekali lagi, kondisinya di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita tidak diperbolehkan mengucapkan yarhamukallah. Wa qala, dan berkata alhamdulillah. Yustahabbu, disunnahkan, lil qari'i, bagi orang yang membaca, ayyashmatahu, untuk mendoakan siapa qari'hu terhadap ghair. Fayaqulu, berkata siapa qari, yarhamukallah. Ini tadi yang saya jelaskan. Walau sami'al muadzinu, jikalau mendengar al muadzinu siapa muadzin, qata'a, maka memutus al qira'ata, akan bacaan. Wa ajabahu, dan menjawab siapa muadzin, maaf saya salah. Walau sami'a, jikalau mendengar siapa orang al muadzina, kepada muadzin, qata'a, maka memberhentikan siapa orang al qira'ata, akan qira'ah. Ini yang saya sampaikan kemarin di Tilmidah. Menjawab azan itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Maka
segala aktivitas kita ketika kita mendengarkan azan, kita disunahkan untuk diam, berhenti, dan kita dengarkan azan itu meskipun kita sedang membaca Al-Quran. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kita abai terhadap menjawab azan, itu salah satu tanda kita su'ul khotimah. Ya, hati-hati. Wa ajabahu, dan menjawab siapa man hu terhadap muadzin bimutaba'atihi, dengan menyusuli muadzin fi alfazil azani, dalam lafaz-lafaz azan, wal iqamati, dan iqamah. Summa, kemudian ya'udu, kembali siapa orang ila qiraatihi, untuk membaca Al-Qur'an. Wa hadza, adapun ini, ketentuan ini, bahwa ketika azan maka kita disunahkan untuk berhenti meskipun kita membaca Al-Qur'an. Muttafaqun alaihi, ialah muttafaq alaih inda ashabina, menurut ashab kita. Wa amma idza talabat minhu hajatun, adapun apabila talabat, menuntut, minhu, dari orang, hajatun, apa hajat, fi halil qiraati, di dalam membaca Al-Qur'an. Wa amkanahu, dan memungkinkan hu terhadap qari, jawabus saili, apa menjawab pertanyaan, bil isyarati, dengan isyarah, al mufahhimati, yang memahamkan, wa ulima, dan diketahui, annahu, sesungguhnya, la yang kasiru, tidak terpecah, qalbuhu, apa hatinya, wala yasulu, dan tidak tercapai, lahu, bagi sa'il, syai'un, apa sesuatu, minal adza, dari sakit hati, wal unsi, dan ya sakit hati, allazi bainahuma, di antara keduanya, antara qari dan orang lain, atau sa'il, wa nahwihi, dan lainnya. Fal aula, maka adapun yang paling utama, ayyujibahu, ialah menjawab siapa qari hu terhadap sa'il, bil isyarati, dengan isyarah. Wala yaqta'u, dan tidak memutus siapa qari al-qira'ata, akan membaca Al-Qur'an. Fa in qata'aha, maka jikalau memutus siapa orang, fa in qata'aha, jikalau memutus siapa orang ha, akan qira'ah, jaza, maka hukumnya boleh. Begini, kita sedang membaca Al-Qur'an, tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita bertanya sebuah persoalan, maka kita boleh melakukan satu, kita boleh berhenti membaca Quran dan kita jawab pertanyaan itu. Yang kedua, kita juga boleh tetap melanjutkan bacaan Al-Quran dan menjawab dengan isyarah. Contohnya begini, ada anak-anak yang datang kepada kita, kemudian tanya, mas, rukun Islam itu ada berapa? Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita boleh menjawab dengan isyarah, dengan mengeluarkan jari kita menunjukkan angka 5, itu boleh. Dengan catatan apa? Tidak membuat gelo yang bertanya. Tapi kalau guru kita datang kepada kita kemudian bertanya, mas, di mana temanmu si A itu? Kalau kita jawab sambil kesana tidak berucap, maka dugaan besar kita menyakiti guru kita. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Maka kita harus berhenti dan menjawab pertanyaan guru kita. Ustadz, di sana Ustadz, tadi saya melihat ke sana. Nah, begitu. Begitu ya. Jadi boleh dijawab secara langsung, boleh dijawab dengan isyarah, dengan catatan ketika menjawab dengan isyarah tidak menyakiti orang yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.